Pembangunan IKN dan 40 kota selevel Jakarta memicu perdebatan antar cawapres di debat semalam. Tentu belum semua jawaban tuntas di debat semalam. Kita akan perdalam isu ini bersama ketiga perwakilan dari tim pemenangan Capres-Cawapres. Hadir di studio Kompas TV anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin Zulfikar Amir. Selamat malam Mas Zulfikar. Selamat malam Mbak Friska, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Mas? Baik. Dan juga sudah hadir lewat sambungan Zoom juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Friska dan Pak Mantri dan juga Bang Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Sumantri Suwarno. Pak Sumantri, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir semuanya. Saya ke Mas Zulfikar dulu nih. Ya. Sebenarnya gimana sih konsepnya dari yang disampaikan oleh Gus Muhaimin? Membangun 40 kota, targetnya selevel Jakarta, tapi menolak IKN. Oke. Apakah ini asal bukan IKN atau seperti apa sebenarnya? Jadi pertama gini Mbak Friska, ini permasalahan pembangunan yang cukup kompleks ya. Dan tidak bisa dijelaskan dalam waktu 2 bahkan 4 menit gitu. Jadi saya agak mengerti ketika Gus Imin itu mencoba menjelaskan tetapi waktunya sangat terbatas gitu. Jadi kalau kita lihat memang pembangunan perkotaan di Indonesia itu mestinya menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan. Karena kita bicara tentang fenomena urbanisasi di mana semakin banyak warga Indonesia yang akan tinggal di daerah perkotaan. Nah kalau kita merujuk pada satu keputusan Presiden tahun 2008, ada yang namanya pusat aktivitas nasional di mana ada sekitar 40 perkotaan di Indonesia yang diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru. Nah, ada 2 kategori di dalam 40 kota ini. Ada kategori kota kecil dan ada kategori kota menengah. Kota menengah itu seperti Makassar, lalu kemudian Medan, Padang, Manado dan sebagainya. Kemudian kota-kota kecil seperti Pontianak, lalu kemudian Jayapura dan sebagainya. Nah, 40 kota ini menjadi sebuah program framework kita, kerangka kita yang kita sebut sebagai Urban Redevelopment Program. Program pembangunan kota-kota yang sudah ada. Ya. Tapi kemudian tentu kita harus membuat 2 kategori di mana kita akan memberikan prioritas kota-kota yang penting kita angkat dulu. Nah, disitulah ada 14 kota yang masuk dalam daftar kita. Jadi saya perlu klarifikasi, ada 40 kota yang akan kita bangun dalam jangka panjang, lalu kemudian ada 14 kota yang kita akan berikan prioritas. Pembangunan kembali itu tadi. Betul, redevelopment supaya mereka bisa menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru. Nah, 90 triliun dari APBN yang dialokasikan untuk IKN itu bisa dipakai untuk membangun 14 kota ini secara merata. Dan kita akan memberikan subsidi agar kota ini mampu membangun 5 jenis infrastruktur. Oke, baik. Jadi tadi untuk pemerataan pembangunan saya sampai situ dulu ya Mas Zulfikar. Ya Mbak Putri, kalau dengan konsep ini apakah lebih bisa ditangkap atau sebenarnya masih nggak masuk di TKN? Ya, kalau saya rasa karena memang IKN itu sesuatu yang sudah menjadi produk hukum, kita tahu sudah ada undang-undangnya dan pada saat ini juga sudah progresnya kita bisa lihat kemarin pada saat Pak Jokowi berkunjung ke sana dan juga Badan Otorita IKN kemarin juga menyampaikan bahwa sudah banyak sekali progres pembangunan yang berjalan, sudah 40% dan sampai dengan tanggal 20 Desember kemarin total investasi untuk IKN sendiri itu sepanjang tahun 2023 sudah mencapai sampai dengan 41,4 triliun rupiah dan dalam 3 rangkaian groundbreaking yang telah dilaksanakan di sana. Jadi kalau ada anggapan misalnya akan lebih baik anggaran APBN itu dipakai untuk menyempurnakan 40 kota, apakah memang ibu kota baru kita IKN ataupun Nusantara nantinya itu tidak berhak untuk dibangun, apalagi prosesnya sekarang sudah berjalan dan tentunya akan mubazir gitu kalau tidak kita lanjutkan, apalagi sudah ada produk hukum yang mengikat yang menjadi landasannya. Kalau misalnya kemarin disampaikan belum ada investor yang masuk, kita juga kemarin sudah dengar sendiri dari Mas Gibran bahwa sudah banyak investor yang masuk, misalnya pada tahap groundbreaking pertama kita tahu ada 10 perusahaan yang
dinamakan Konsorsium Nusantara. Di situ mereka juga ada yang membangun rumah sakit, ada yang membangun apartemen, perumahan. Terus kita juga tahu sudah masuk juga pembangunan sarana prasarana olahraga, kerjasama PSSI dengan FIFA, dan ada juga Pertamina dengan Sustainable Energy Center-nya. Kalau tahap 2 kita tahu udah semakin banyak lagi yang masuk dengan total investasi 13,1 triliun, yang tadi tahap 1 sudah 23 triliun, dan tahap 3 mendekati 10 triliun, dan ini malah investor lokal. Jadi ada salah satu PT dari Kalimantan Timur yang sudah berkomitmen untuk investasi dan juga sudah groundbreaking. Jadi kan ini menunjukkan bahwa wacana IKN ini bukan hanya sekedar wacana dan sudah berjalan, dan saya yakin kalau misalnya dilanjutkan ini bisa memenuhi semua janji yang kita ingin capai dengan pembangunan ibu kota negara baru gitu. Dan tentu pemerataan pembangunan ini kan menjadi salah satu yang direpresentasikan oleh pembangunan IKN. Oke, kalau Pak Sumantri tadi Mas Zulfikar bilang bahwa ada redevelopment, ada juga nanti jangka panjangnya membangun kota baru itu. Tapi Mbak Putri juga sudah menjawab tadi soal kekhawatiran Prof Mahfud kemarin soal investor ini sudah ada juga kok. Tapi kalau dari sisinya Ganjar Mahfud, apa konsep IKN yang berbeda dari masing-masing pasangan yang lainnya? Oke, yang pertama-tama adalah kita tidak boleh membangun proyek-proyek skala besar, apalagi mercusuar seperti pemindahan IKN dengan motif-motif non-kebangsaan. Jadi artinya kita tidak boleh membangun proyek misalnya untuk mengejar popularitas politik, mengejar waktu pemilu dan sebagainya. Karena seperti ini biasa banget di Indonesia. Pengangkatan pegawai besar-besaran menjelang pemilu, menaikkan gaji pegawai menjelang pemilu, memaksakan proyek terlihat berjalan menjelang pemilu, itu bagian dari untuk menservis tujuan-tujuan politik. Tapi kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, apalagi tujuan-tujuan besar kebangsaan, itu harus lintas waktu. Kita bicara sebelum masuk kepada IKN, saya mau bicara fenomena kereta cepat. Karena ini adalah 2 proyek mercusuar yang dipaksakan secara cepat. Oke, tapi kalau untuk IKN boleh fokus ke IKN-nya Pak Sumantri? Oh boleh. Jadi gini, IKN anggarannya 466 triliun. Kira-kira 90 triliun dari APBN, 253 dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, sekitar 123 nanti akan dari BUMN. Itu adalah rencana, tetapi selalu dalam eksekusi proyek apalagi sebesar IKN, selalu ada cost of run. Saya mau kasih contoh kereta cepat. Kereta cepat itu dulu budget awalnya 5,5 miliar US dollar tanpa APBN. Yang terjadi sempat terjadi budget overrun atau pembengkakan biaya menjadi 7,5 atau naik 2 miliar dolar. Dinegosiasi turun jadi 1,4, turun jadi 1,2 miliar dolar. Memang betul tidak menggunakan APBN, tetapi apa yang terjadi? Ini kan permainan silat lidah aja. BUMN kita, kereta cepat konsorsium dari kereta api, Wijaya Karya dan BUMN lainnya yang menanggung 60% kepemilikan dari kereta cepat tidak memiliki uang untuk melakukan setoran dari pembangunan. Oke, yang ini katakan artinya ada pembengkakan biaya, begitu pula di IKN. Pembangkangan biaya dan terjadi perubahan skema pembiayaan. Yang awalnya dibiayai oleh BUMN, akhirnya APBN masuk melalui transmisi yang disebut PMN. Ujung-ujungnya APBN jika perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik. Saya khawatir fenomena ini juga terjadi di IKN kalau kita buru-buru. Karena apa? Tadi disebutkan KPBU-nya 253 triliun. Sementara sekarang yang masih masuk baru ekuitas atau modal dari pemerintah. Oke, jadi APBN. Yang untuk meringkas ini artinya yang dikhawatirkan adalah jangan sampai terburu-buru proyek IKN ini ya. Adalah kemudian target dari badan usaha swasta ini tidak masuk. Sementara Sangko sudah masuk terlalu besar. Saya tangkap sampai di sana dulu Pak Sumantri sebelum nanti kita diskusikan lagi ya. Oke, tadi kekhawatirannya itu kalau dari tim Ganjar Mahfud disampaikan juga tadi oleh Mbak Putri dari sisinya Prabowo Gibran. Tapi sebenarnya kalau di tangannya Pak Anies dan Mas Gus Muhaimin, apakah akan lanjut atau tidak? Si IKN ini akan bagian dari pembangunan yang tadi atau tidak? Oke, jadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sumantri itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena di mana-mana kita lihat beberapa proyek urban skala besar, itu mengalami pembengkakan biaya 2, 3, sampai 4 kali lipat gitu. Ada beberapa studi kasus seperti misalnya di Brasilia, di Brazil, lalu kemudian di Mesir ya, mereka membangun ibu kota baru dan beberapa kota yang lain yang
dibangun oleh Cina gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, apa yang ingin kita lakukan adalah mencoba melihat permasalahan perkotaan ini secara lebih luas dan kita melihat bahwa ada sumber daya fiskal kita yang sebenarnya sangat terbatas. Sehingga kita harus membuat skala prioritas seperti yang disebutkan oleh Gus Imin. Nah, kita ingin supaya proyek IKN ini itu ditunda, di mana apa yang sudah dikerjakan akan kita selesaikan, tapi tidak sebagai sebuah kota. Karena kalau kita lihat progres yang sekarang itu masih sangat kecil, Mbak. Meskipun sudah ada undang-undangnya. Undang-undang IKN nomor 3 tahun 2022 itu sudah direvisi beberapa bulan yang lalu. Artinya bisa direvisi ulang. Tergantung kebutuhan kita, ya kan? Jadi tidak ada masalah dengan undang-undang. Dan kita tahu Pak Jokowi sudah merubah undang-undang berapa kali gitu, ya kan? Jadi ada presiden di situ gitu. Nah, kita ingin supaya sumber daya fiskal yang terbatas ini itu bisa dipakai untuk melakukan pemerataan pertumbuhan yang secara real. Karena Indonesia itu terlalu besar hanya karena memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak serta-merta membuat pemerataan itu terjadi di mana-mana. Dan karena itu apa yang ingin kita lakukan adalah menggunakan biaya yang direncanakan untuk membangun ibu kota lalu kemudian disebar ke kota-kota yang sudah ada sehingga masyarakat yang berada dari Sabang sampai Merauke itu merasakan manfaat dari pembangunan kota-kota ini. Oke, singkat masing-masing untuk Mbak Putri dan Pak Sumantri. Jadi gimana konsep IKN kalau di bayangan masing-masing tim ses agar bisa goal sesuai dengan tujuan masing-masing, tidak terdistraksi atau bahkan tidak keluar dari rencana awal. Dari Mbak Putri? Ya, tentu kami dari Paslon 02 kami sangat berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN karena tentu ini sangatlah penting bagi investor kita karena mereka juga butuh kepastian dan mereka pasti juga wait and see dengan situasi politik kita pada saat ini. Apakah nanti ketika ada presiden atau wakil presiden yang baru proyek IKN ini akan dilanjutkan atau tidak. Dan perlu kita pahami tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sumantri yang namanya proyek sebesar ini kan bukan proyek Roro Jonggrang yang pastinya akan membutuhkan banyak waktu. Jadi IKN ini memang memerlukan total pendanaan sebesar 466 triliun, tapi yang sudah disampaikan Mas Gibran juga hanya 20%-nya dari APBN sekitar 89,4 dan sekarang pemerintah sudah mengalokasikan 77 triliun untuk proyek IKN ini sehingga selebihnya nanti akan kita cari melalui mekanisme KPBU, swasta dan juga investasi lainnya. Dan kalau dibilang tadi disampaikan oleh Pak Zulfikar misalnya terkait dengan anggaran yang mestinya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Kita juga tahu di APBN kita sudah menganggarkan mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% yang tahun depan mencapai 665 triliun rupiah, jauh lebih besar daripada total anggaran IKN. Karena 400 triliunnya IKN itu kan bukan hanya dalam tahun anggaran ini tapi untuk sampai dengan proyeknya selesai. Dan kenapa kalau kita lihat sekarang masih ada sekolah yang rusak, kualitas guru juga masih ada yang belum memadai, kan berarti ada yang harus kita perbaiki dalam hal kita mencapai output dan outcome dari spending di setiap kementerian dan lembaga. Jadi yang saya rasa harus kita lakukan yaitu adalah bukannya relokasi prioritas kita, tapi justru memperbaiki bagaimana kita menggunakan anggaran di setiap kementerian dan lembaga supaya bisa tepat sasaran dan bisa langsung mencapai masyarakat. Baik. Kalau Pak Sumantri? Oke, kalau posisi Ganjar Mahfud kan jelas, karena ini produk hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, selama itu tidak terjadi perubahan, maka itu akan mengikat siapapun presiden terpilih untuk menjalankan undang-undang tersebut. Itu sudah jelas, kalau enggak berarti bisa kena ancaman impeachment. Tapi bagi kita adalah bagaimana cara mengeksekusinya. Mengapa investor asing sampai hari ini sudah berkali-kali disampaikan shopping dan sebagainya ingin masuk, tetapi tidak masuk. Kita akan coba gali apa sih kekhawatiran mereka. Saya bisa menduga salah satu kekhawatiran mereka adalah satu terkait ada proses transisi politik, tapi juga ada posisi mereka khawatir dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting karena kalau kita investasi angka besar, masif, dan dalam pengembalian waktu yang lama mereka ingin mendapat jaminan bahwa tidak terjadi perubahan kebijakan nasional terkait ibu kota negara ini, termasuk kebijakan-kebijakan bisnis yang mengatur investor satu. Yang kedua juga kemudian tidak ada proses-proses yang membebani investor. Banyak sekali kejadian investor mau datang bawa uang, alih-alih dibantu mereka justru dikenakan pungutan ini itu di awal. Hal-hal seperti ini menurut saya
menjadi concern dari Ganjar Mahfud untuk kita bereskan. Begitu terpilih, kita akan undang kembali potensialis dari investor asing untuk kemudian kita ajak duduk bersama. Karena kalau kembali kepada investor dalam negeri, ini jeruk makan jeruk. Investor dalam negeri pakai perbankan nasional itu lagi-lagi akan menyebabkan terjadinya realokasi dari kredit dalam negeri kita, kira-kira. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mas Zulfikar, Mbak Putri, juga Pak Sumantri. Tentu siapapun nanti yang terpilih ini harus direncanakan secara matang agar tidak hanya sebagai kredit politik tapi betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Selamat malam, sampai jumpa lagi.